Kembali datang tekanan berikutnya, Lee Sang-min, Ahmad Bustami, Jajang Mulyana. Langgaran tadi dari Boaz Salosa. Ya, cukup menarik kita di sini bagaimana Boaz pun juga harus turun separuh. Ahmad Bustami, Nemanja Elbridge, pemain asal Serbia Montenegro. Ya, possession football yang dimainkan dari anak Mitra Kukar cukup baik, di mana Ahmad Bustami sebagai jangkar lini tengah yang mampu berperan baik untuk mengalirkan bola. Pierre Niangka sudah meninggalkan daerahnya. Isnan Ali kali ini. Masih Isnan Ali. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Gerald Pankali. Ya, kita akan lihat tadi bagaimana sebenarnya keputusan wasit. Oh, sebenarnya memang tidak ada sedikit pun. Ya, justru terlihat motivasi bermain dari anak-anak Persipura. Beto Gonçalves direbut oleh Lee Sang-min. Oh, Pelanggaran dilakukan oleh Lee Sang-min terhadap Beto Gonçalves. Kita lihat ini merupakan Lee Sang-min, pemain yang pernah membela tim Rio Branco Brasil dan juga pernah bermain di Jeju United. ya kita lihat. Persipura Jayapura seakan tidak percaya, bola masih melenceng dari gawang Hendro Kartiko. Ya, berbicara tadi bahwa Mitra Kukar memiliki atau juga kebanjiran pemain bertipikal gelandang bertahan, sedangkan Persipura memiliki dan kebanjiran pemain dengan tipikal penyerang. Saat ini di bangku cadangan masih ada Lukas Mandowen, masih ada Titus Bonai. Iya, tentunya memang kita lihat hambatnya laju pertandingan ini dengan menyalakan petasan. Bahkan juga kita lihat di sini asap mungkin yang sudah sedikit mengganggu konsentrasi bermain daripada setiap pemain tentunya. Bukan hanya Persipura sebagai tamu, bahkan juga mungkin sebagai tuan rumah pun juga agak sedikit mengalami gangguan. Karena memang asap ini pun kadang juga membuat mata sedikit perih. Ya, sekali memang melalui rules yang sudah dikeluarkan oleh FIFA bahwa penonton memang sama sekali tidak boleh menyalakan petasan atau juga menyalakan kembang api dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kembali kita lihat atau juga pandangan yang terganggu dari asap petasan dan kembang api yang ada di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. Pierre Niangka. Ya, kita lihat di sini bagaimana wasit Suharto menghentikan pertandingan untuk berdiskusi ya dengan IP, karena memang kita lihat dari segi sudut stadion penonton, ya wasit pun juga mengatakan sudah tidak bisa melihat. Ya, menit 29 kita lihat di sini bagaimana wasit. Rahan Kenanggar, Lee Sang-min. Kembali kita lihat Arif Siono. Maksudnya kepada Jajang Mulyana, Bio Paulin, Ortizan Salosa kali ini. Gerald Pankali mendapatkan sebuah tekanan dari Marcus Ben. Oh, Pelanggaran terhadap Arif Siono dari Ortizan Salosa. Dua pemain yang juga pernah membela tim nasional Indonesia. ya satu tindakan positif dari kedua pemain ini. Kita lihat di sini memang cukup keras pelanggaran dari Ortiz. Bermain dari kaki ke kaki, Arif Siono. Ya, tampak Arif Siono harus dibantu dia oleh Gerald Pankali. Iya, tadi kita lihat di sini Arif mendapatkan tackling yang cukup keras. Oh, dari Gerald Pankali di bagian tumit belakangnya. Namun bukan merupakan satu pelanggaran menurut wasit Suharto. Cukup keras. Memang kita tahu sosok-sosok gelandang bertahan yang dimiliki oleh Persib. Dan bagi Hamka Hamzah ini merupakan tim kedua yang ia bela yang berada di Kalimantan Timur setelah sebelumnya membela Persis Samputra Samarinda. Ricardo Salampesi, salah seorang pemain yang memang sangat diandalkan tentunya oleh Persipura Jayapura, absen cukup lama musim lalu.
karena mengalami cedera pada lututnya. Ya, memang sayang sekali kita tahu memang Ricardo Salampesi salah seorang pemain yang senang dari jarak-jarak yang begitu jauh. Manajer dari Mitra Kukar, Bung Oni, yang kembali sedikit kecewa karena tendangan dari Obrik tidak mengarah ke gawang. Oh, Marcus Ben yang dituju. Masih Marcus Ben. oh, Mengenai wajah dari Marcus Ben dalam perebutan bola tadi. ya kita lihat tadi sapuan bola mengenai wajah daripada Marcus Ben. Oh, oh, Tampaknya sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu Marcus Ben iya. terhadap Ian Luis Cabes. Iya, cukup keras tadi kita lihat. Ya, kita lihat. Tindakan sportif dari Iya, Marcus betul. Ben meminta maaf kepada Ian Luis Cabes. Dan lagi-lagi kita lihat adalah aksi dari Obra. Ya, nampaknya Ihsan Ali digantikan, Bung Rendra. Kita belum melihat siapa yang masuk untuk menggantikan peran dari Ihsan Ali. Dan ini merupakan ekspresi dari Obra membuka jersinya sehingga harus mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Dan juga merupakan aksi dari malam hari ini. Ahmad Bustomi kembali kepada Obra. Kita lihat Obra. Masih Obra. Oh. Tendangan berikutnya dari Obra. Kali ini terlalu berambisi Obra. Ya, selalu Obra mencari celah untuk melakukan syuting. Dan kita lihat inilah yang mengakibatkan memang sedikit variasi agak berkurang dari tim Mitra Kukar. Ataupun juga mungkin tingkat kelelahan yang sudah melanda. Sehingga tidak ada lagi jalan pemikiran yang lain. Dan harus langsung melakukan syuting. Kita lihat aksi dari seorang Obra. Masih banyak waktu sebenarnya bagi tim Mitra Kukar apabila memang mereka sedikit lebih bersabar untuk melakukan finishing. Masih menyimpan Bobby Satria, Dirga Lasut dan juga Heru Nerli. Bench dari Mitra Kukar, sementara ini Persipura juga masih menyimpan Lukas Mandoen. Lalu juga David Uron, Christian dan Victor Pai. Ya, Yohanes Choi sedikit mengalami permasalahan di bagian betisnya. Terlihat seperti mengalami kram. Ya, Joy Sorongan, salah seorang penjaga gawang senior juga di kubu Mitra Kukar. Dari Bustomi, di mana memang terlihat ya Ricardo Salampesi kembali mengalami cedera. Kita lihat kerja yang begitu maksimal dari seorang Ricardo Salampesi. Lagi-lagi lututnya yang harus mendapatkan perawatan. Pemain yang memulai karirnya dari PSA Ambon dan juga pernah tampil sangat baik di Piala Asia 2007. Sangat disayangkan apabila memang Ricardo harus meninggalkan pertandingan. Karena kita lihat permainan Persipura di belakang dengan keberadaan seorang Ricardo Salampesi cukup baik. Bahkan itu juga membuat Marcus Ben masih harus menggeleng-gelengkan kepalanya, belum bisa menambah gol. Karena memang cukup rapat Ricardo Salampesi dan juga Bio Paulin Ya. menjaga daerah pertahanan. Waktu yang sudah semakin menipis bagi Mitra Kukar, namun juga kita mengetahui bahwa memang kerap sekali gol-gol di menit-menit akhir bahkan di injury time sering terjadi dan ini juga harus diwaspadai oleh tim Persipura tentunya. Karena kita lihat sekarang Persipura under pressure di mana memang tuan rumah harus bisa mencetak gol penyeimbang. Hamka Hamzah kembali. Zulham Zamrun. Tibo. Juga Titus Bonai. Sama-sama pemain timnas U23 Indonesia.
Hamka Hamzah kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada Obra. Langsung saja bola diamankan oleh Ortizan Salosa. Ya, terlihat seperti akan mengalami kram. Ya, Ortizan Salosa. Kram. Bekerja sangat keras. Ya, kita lihat kram dialami oleh Ortizan Salosa. Kita lihat. Oh, iya. Memaksakan tadi untuk mengambil bola. Ortizan Salosa. Lagi-lagi umpan menuju Lee Sang-min. Masih ada Victor Pai atau Tinus Pai. Ahmad Bustomi, Obra. Kembalikan kali ini Lee Sang-min. Dan Obra kali ini yang tampak mengalami masalah dengan kakinya. Ya, sangat disayang kita lihat di sini bagaimana di saat mereka memerlukan peluang untuk bisa mencetak gol, justru malah keputusan dari Lee untuk membuang bola. Menurut saya suatu kesalahan karena memang mereka mempunyai peluang untuk bisa melakukan crossing walaupun memang tadi seharusnya apabila wasit melihat pelanggaran yang terjadi terhadap Obrik, ya protes dilakukan. Super League, Mitra Kukar, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Apabila skor ini menjadi skor yang tidak berubah, maka hanya tinggal Persib Bandung dan Persija Jakarta yang belum terkalahkan. Dan juga ada 3 tim yang belum meraih kemenangan dalam Indonesia Super League di musim ini, yaitu PSAP Sigli, Arema Indonesia, dan juga Persiram Raja Ampat. Ya, sayang sekali di saat memang Mitra Kukar memerlukan peluang untuk bisa mencetak gol. Kita lihat passing dari Heru Nerli yang baru saja dimasukkan tidak begitu maksimal. Dan di satu sisi juga kita lihat ada pemain dari Persipura yang mengalami cedera. Kelihatannya kembali Ricardo Salampesi. Tiga pergantian tentunya sudah dilakukan oleh Persipura. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi seorang Ricardo Salampesi untuk bisa digantikan pemain lainnya. Metu Donaburi terus-menerus berikan instruksinya. Cukup sukses Metu Donaburi di saat Jackson F. Tiago tidak hadir, tapi ia mampu memimpin tim yang meraih kemenangan yang sangat fantastis. Kemenangan yang sangat penting.